Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar para pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah? Semoga tetap semangat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Nanang Setiawan dalam program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini Senin 14 November 2022 kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentu saja dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, terbuka kemungkinan bahwa KTT G20 di Bali tak menghasilkan komunike para pemimpin negara G20. Namun bagi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, hal tersebut tidak menjadi masalah karena situasi dunia saat ini cukup rumit. Sebenarnya kalau kita lihat jujur, belum pernah saya kira G20 situasi dunia sekompleks ini. Kalau pada akhirnya tidak melahirkan komunike, leaders komunik, menurut saya ya sudah, nggak apa-apa. Kata Luhut saat jumpa pers yang ditayangkan di YouTube Kemenko Marves pada hari Sabtu 12 November 2022. Untuk diketahui, komunike merupakan pernyataan bersama para anggota G20 yang berisikan komitmen bersama, pernyataan-pernyataan bersama yang disampaikan kepada publik dan biasanya terdiri dari isu-isu global terkini yang menjadi perhatian bersama dan merupakan hasil konsensus anggota forum G20. Apa dampak KTT G20 Bali bagi Indonesia? Apakah KTT G20 menghasilkan solusi atas krisis global? Apakah KTT G20 Bali menguatkan hegemoni sistem kapitalisme? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Sekjen Aliansi Buruh Indonesia, yakni Bung Imam Ghazali. Assalamualaikum Bung Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Pakaiannya kok hitam ini, apakah tengah berduka? Iya, dari semenjak Omnibus Law ini buruh senantiasa berduka karena memang nasib buruh secara sistematis lewat peraturan perundangan sekarang itu semakin menurun kesejahteraannya. Begitu. Masya Allah. Nah, Bung Imam, Indonesia saat ini tengah menggelar hajatan besar, yakni Presidensial G20 yang diselenggarakan mulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di bulan ini. Ini berarti Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara G20 selama setahun penuh. Apakah G20 memiliki peran yang besar dalam mengatasi krisis global, menciptakan kesetaraan dan keadilan, Bung? Ya, begini Bung Nanang dan para pemirsa sekalian, bahwa memang forum G20 atau G20 ini kalau kita lihat latar belakangnya memang dulu dibentuk di tahun 1999 itu adalah untuk mengatasi krisis ya. Diinisiasi oleh kelompok G7 kalau tidak salah begitu. Namun kelompok anggota negara G7 merasa bahwa untuk menangani krisis tidak cukup dengan mereka. Jadi negara G7 ini adalah negara-negara maju gitu ya. Maka kemudian mereka merangkul negara-negara yang lain yang berpotensi dan memang mempunyai kontribusi terhadap penyelesaian masalah-masalah dunia, terutama ekonomi. Nah, makanya kemudian kalau kita lihat anggotanya menjadi banyak dan tidak hanya dari tidak hanya dari negara maju ya, tetapi juga negara berkembang dan mempunyai berbagai latar belakang, terutama adalah kekuatan dan potensi ekonomi yang luar biasa. Kalau kita lihat itu forum G20 ini mempresentasikan sekitar 80% dari ekonomi dunia. Ya, kemudian juga sekitar 75% perdagangan internasional ini
terkait dengan negara G20 ini. Dan yang luar biasa, 2/3 populasi dunia ini, ya kalau kita lihat, itu mereka adalah yang tergabung di dalam anggota G20 ini. Jadi dengan berbagai macam potensi tersebut, tentu saja harapannya memang bisa menyelesaikan krisis dan ekonomi dan berbagai permasalahan global gitu. Harapannya begitu, Bu Nanang. Itu harapannya. Tapi kalau ditanya apakah memiliki peran besar dalam mengatasi krisis? Iya, karena tadi latar belakangnya demikian. Tapi kemudian kalau kita lihat faktanya bagaimana, faktanya kalau kita lihat malah tidak selalu demikian, bahkan kita mengatakan tidak. Ya. Karena begini, kalau kita lihat krisis global ya yang ada di dunia ini justru kan kadang sumber atau berasal dari perilaku anggotanya. Kita lihat misalkan kasus yang sekarang mendera, yakni kasus krisis ekonomi diakibatkan karena perang Rusia-Ukraina. Nah, Rusia itu kan anggota G20 ya. Tapi kemudian kalau kita lihat alasan Rusia memerangi Ukraina justru karena arogansi dan dia merasa terancam dengan keberadaan Uni Eropa ya dan NATO terutama yang terdiri dari Uni Eropa dan Amerika. Jadi ada kaitannya di mana Uni Eropa itu juga anggota G20. Amerika juga demikian. Bahkan kemudian perang Ukraina yang diramalkan itu singkat sehingga tidak begitu menimbulkan gejolak ekonomi berkepanjangan menjadi berlama-lama karena Uni Eropa, Amerika, dan negara-negara yang lain, Korea Selatan juga begitu ya, yang anggota G20, bahkan Jepang juga, Australia itu juga ikut kemudian membantu Ukraina dengan memberikan banyak senjata dan sebagainya, sehingga perangnya tidak semakin singkat, malah semakin lama. Jadi justru krisis global saat ini itu berasal dari perilaku anggotanya. Kemudian kalau dikatakan mengatasi, menciptakan kesetaraan dan keadilan tidak juga ya. Bahkan diskriminasi yang terjadi di dunia ini juga sumbernya dan pelakunya adalah para anggotanya. Ya, seperti kita lihat diskriminasi yang ada di Timur Tengah misalkan ya, dan keadilan yang di sana. Betapa kemudian para anggota G20 itu terlibat di sana. Mereka terlibat di dalam perang Irak, terlibat di dalam perang Suriah, Afghanistan, dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah harapannya itu bisa diharapkan, saya pikir tidak ya. Kalau kita lihat begitu, karena komitmen para anggota G20 ini harus kita sadari komitmen mereka itu justru pada kapitalisme, di mana kapitalisme itu kita semua sudah tahu ternyata menciptakan krisis yang menimbulkan diskriminasi dan eksploitasi terhadap negara lemah. Dan itu sebenarnya adalah sumber kekacauan yang ada di dunia. Begitu, Bung Nanang. Ya, jika memang seperti itu, Bung Imam, apakah jadi kalau tadi itu sudah disampaikan bahwa G20 ini nggak mampu menjawab persoalan buruh, gitu. Kalau persoalan buruh saja nggak bisa, apalagi, nah ini persoalan krisis global secara substansial. Mungkin kita akan menggali lebih dalam ini, di mana ketidakmampuan G20 untuk menjawab krisis global secara substansial. Gimana, Bung? Ya, nanti sebelum kita kaitkan dengan perburuan ini yang perlu harus difahami ya, Bung Nanang dan para pemirsa sekalian adalah, tadi saya sampaikan ya, bahwa anggota G20 ini tidak mampu menjawab persoalan krisis global gitu, karena tadi saya katakan, yang pertama anggotanya sumber masalah. Tadi saya sebut ya, anggotanya sendiri itu sumber masalah ya, sumber krisis malah. Kalau kita lihat ya, jadi pencipta krisis itu para anggotanya. Ya, kita lihat misalkan perang Ukraina tadi saya sampaikan ya, perang Ukraina. Ya, yang terlibat ya anggota-anggota G20. Yang kerok Kemudian semuanya ini ya. iya. Kemudian ambisi hegemoni Amerika Serikat juga akhirnya menyebabkan itu ya. Katakanlah Rusia dan Cina itu sering mengatakan bahwa sudah saatnya sekarang itu dunia ini bersifat multipolar gitu ya, tidak boleh unipolar.
yang dimana selama ini hanya dikuasai oleh negara didaya Amerika dan mereka semua harus berada di belakang Amerika jika ingin tetap hidup dan nasibnya baik-baik saja. Nah ini kan kemudian Rusia dan Cina mencoba untuk menantangnya dengan ingin mengubah atau menciptakan tatanan baru yang unipolar. Dan hegemoni Amerika kan tidak mengizinkan itu, makanya ya terjadi krisis. Begitu. Dan kemudian kalau kita lihat krisis ekonomi juga salah satunya pandemi ya, akibat pandemi. Coba kita lihat juga kemarin itu pandemi katakanlah COVID-19 itu berasal dari mana? Dari negara Cina juga kalau nggak salah ya awalnya gitu ya. Dan kemudian menyebar. Jadi kalau kita lihat memang saya tidak yakin begitu bisa menjawab persoalan karena tadi apa namanya anggotanya sendiri sumber masalah. Kemudian yang kedua yang paling penting bahwa watak dasar sistem ekonomi yang dianut oleh negara-negara G20 ini adalah kapitalisme. Ya, kapitalisme di mana mereka ingin mendapatkan keuntungan dan manfaat serta kekayaan sebanyak-banyaknya. Ya, negara maju misalkan ini menjadikan forum G20 ini adalah alat menguras sumber daya alam dan mencari pasar dan buruh murah. Nah, makanya itulah sebabnya mereka ada forum G7 tidak cukup. Mereka kemudian merangkul anggota-anggota negara-negara yang berkembang yang lain yang memang punya pangsa pasar yang luar biasa, punya penduduk yang besar seperti India, Brasil, termasuk Indonesia. Kan itu. Jadi mereka tidak cukup dengan forum G7, mereka makanya bikin G20 itu. Jadi itu dijadikan sebagai alat untuk menguras sumber daya alam yang ada di negara-negara anggota tersebut, kemudian juga mencari pasar, dan terutama nanti pada akhirnya juga mereka akan ada hubungan, jadi bagaimana mencari investasi dengan biaya yang murah, yakni buruh-buruhnya termasuk di dalamnya murah karena ya seperti India, Indonesia itu kan juga buruh-buruhnya terbilang murah. Nah, itu dari negara maju. Sementara negara berkembang, ya watak kapitalisme juga begitu. Mereka menjadikan G20 sebagai alat mencari investor. Ya, sebagai alat untuk mencari investor. Dan parahnya dan yang kita prihatinkan adalah investor begitu dapat investasi ini yang didapat itu bukan untuk kesejahteraan negara, lebih banyak justru untuk kepentingan oligarki yang ada di negara-negara itu, sehingga akhirnya yang mendapatkan banyak manfaat dari investasi itu justru hanya penduduknya atau warga negara yang punya modal yang kuat, ya, yang kemudian nanti terhubung dengan oligarki. Begitu juga Amerika tadi saya sampaikan ya sebagai alat hegemoni politik sehingga pada akhirnya mengorbankan ekonomi, sehingga agenda Amerika di forum G20 ini bukan mengatasi krisis, malah mereka bersama menghimpun kekuatan bersama Uni Eropa dan negara-negara ini malah punya tujuan politik, yakni mengucilkan Rusia. Padahal Rusia kan sebagai salah satu komponen ekonomi yang juga potensi besar untuk berkontribusi menyelesaikan krisis sebenarnya, tapi malah dikucilkan. Jadi sekali lagi forum G20 malah menjadi alat politik yang kemudian pada akhirnya mengorbankan kepentingan ekonomi. Jadi alih-alih untuk mengatasi krisis global, terutama krisis ekonomi, saya yakin justru G20 ini malah kemudian akan mengorbankan itu semua. Dan terbukti kan, seperti disampaikan oleh Bu Nana tadi di dalam pengantar, malah kemudian pesimis untuk kemudian terjadi komunike bersama. Komunike ini berarti pernyataan sikap bersama. Yang pada tahun-tahun sebelumnya itu rutin bisa dilakukan, ada kesepakatan. Dan tahun ini sepertinya pesimis. Ya, itu yang kemudian membuat kita tidak yakin bahwa G20 justru menjawab persoalan krisis begitu, Bu Nanang. Baik, Bung Imam, apakah Indonesia akan menjadi sebagai sasaran jeratan dari rencana Barat soal paket DHL ini kayak brand pengiriman jasa barang ini. Tapi paket DHL ini di sini maksudnya demokrasi, HAM dan lingkungan yang ya digadang-gadang bakal merugikan Indonesia. Apakah Indonesia ketiban biaya penyelenggaraan KTT dan pertemuan yang besar, Bung?
Ya, ini kayak lingkungan terus dibahas, tapi lingkungan kita tambah rusak ini. Jadi kan gini, keterlibatan Indonesia di dalam G20 ini kan eh, awalnya kan memang dirasa punya beberapa asumsi banyak manfaat. Ya, ini manfaat G20 ini kalau kita lihat dari versi pemerintah kan ada dua manfaat ya. Yang pertama manfaat strategis, yang kedua manfaat langsung begitu. Ketika pemerintah menyampaikan, mensosialisasikan tentang pentingnya forum KTT G20 ini. Manfaat strategis itu mengatakan bahwa G20 ini adalah forum strategis untuk membahas isu-isu global gitu. Kesehatan global, ya bagaimana bangkit dari pandemik dan bagaimana ketika nanti pandemik itu terjadi lagi di tahun yang akan datang, semua negara internasional kompak menanganinya, tidak seperti kemarin kan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana menstabilitaskan keuangan, ya, terutama ekonomi digital itu yang sekarang sedang ngetren kan gitu ya. Terus bagian yang paling penting juga perubahan iklim. Ya, bagaimana karena ketika iklim itu berubah, ya akan berubah semua sosial politik ya. Beberapa negara sudah kemarin kita lihat terjadi banyak musim yang tidak normal ya, sehingga terjadi banyak bencana alam dan itu secara langsung tidak langsung akan mempengaruhi ekonomi juga. Nah, ini kalau kita lihat forum strategisnya. Juga kalau dari Indonesia sendiri kan ingin menunjukkan ini ya, ya showcasing-nya ya, usaha pemulihan ekonomi Indonesia dalam pandemi. Wah, kemarin tuh dengan pandemi, ya Indonesia masih bisa bertahan, pertumbuhan ekonominya tidak apa di bawah negatif ya turun tapi tidak sampai dan sekarang sudah mulai. Ini kan mau ditunjukkan, mau pamer lah istilahnya, mau pamer juga dan pamer juga nih Indonesia nih bisa jadi pemimpin ya, presiden yang bisa apa memimpin pertemuan dunia ini ya, anggota negara maju dan berkembang dan kekuatan dunia besar ini dipimpin oleh Indonesia. Nah, ini kan ingin pamer begitu ya, ingin bahwa Indonesia punya peran di sana bisa memimpin begitu. Nah, ini kan salah satu manfaat strategisnya. Kalau manfaat langsungnya dengan mengadakan pertemuan ini kan pinginnya kemudian dengan pertemuan dilakukan di Bali banyak kunjungan. Kalau banyak kunjungan devisanya kan meningkat ya dari para pengunjung itu. Kemudian juga menghidupkan sektor hospitality itu ya kesehatan ya lumayan nanti kalau apa namanya eh, tes apa namanya antigen dan sebagainya menjadi untung juga itu. Nah di samping nanti juga akan ada kontrak-kontrak bisnis nanti bagaimana pengadaan alat-alat tes COVID dan sebagainya dan obat-obatnya itu menguntungkan. Juga harapannya kalau wisatawannya banyak, nanti konsumsi domestik itu naik kan gitu ya. Tidak hanya wisatawannya kan, ini pemerintah juga menggelontorkan sekian miliar sekian triliun untuk keadaan itu. Dan itu kan nanti ada bikin spanduk, ada bikin banner, perbaikan infrastruktur, kemudian di mana-mana ada polisi, ada kegiatan-kegiatan yang lain itu diharapkan kemudian konsumsi domestiknya itu meningkat. Dan karena ada di Bali, nanti harapnya sih UMKM juga dilibatkan, tapi saya tidak tahu sejauh mana UMKM itu nanti dilibatkan. Dan yang penting juga, ini nanti diharapkan menyerap tenaga kerja di event ini. Secara langsung ya dengan adanya event pasti butuh banyak tenaga kerja. Jadi banyak panitia dan pembantunya. Ini jelas tenaga kerja. Kalaupun kita tidak tahu, jadi nanti bayar uangnya pakai uang apa gitu. Tapi secara tidak langsung nanti harapannya menarik investor dan investor asing ini yang kemudian nanti bisa menyerap tenaga kerja. Tapi kan faktanya begini, Bung Maman. Faktanya bahwa setiap investasi dari luar negeri itu ternyata tidak selalu berdiri sendiri dan murni bisnis gitu. Selalu sepaket dengan kepentingan negara investornya. Nah, yang pertama ya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nana tadi apa tadi DHL ya, Ya, El. ya DHL Pak paket ya betul paket. Ya, demokrasi, HAM dan lingkungan itu biasanya negara-negara Barat, Amerika, Uni Eropa, setiap investasi, bantuan dan sebagainya selalu sepaket dengan itu karena mereka memang kan sudah menyatakan dirinya sebagai pelopor dan pengusung demokrasi yang dalam tanda petik sebenarnya kita maknai kapitalisme itu kan gitu ya. Jadi selalu begitu. Jadi investasi ataupun bantuan selalu sepaket
dengan demokrasi, HAM, dan lingkungan. Dan itu kita sudah maklum, itu sudah paham semua, itu ya ada rahasia umum gitu. Dan satu lagi sekarang kan ada investor lagi yang kuat, yakni Cina itu. Kan gitu ya Bang. Iya, iya. Cina juga sekarang sudah jadi investor, jadi jangan tidak selalu pakai DHL itu. Kalau pakai, malah Cina tidak tertarik dengan pakai DHL. Ini yang sekarang tidak disadari, bahwa Cina masuk sebagai investor itu tidak pakai DHL tadi, demokrasi, HAM, dan lingkungan, tidak. Dia malah kemudian punya apa namanya, sepaket dengan agendanya dia, nanti pengurukan sumber daya alam. Ya, di Indonesia nikel, gas, pokoknya mineral dan sebagainya itu, pokoknya kalau Cina masuk situ, dia berpikir apakah bisa ngeruk sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kepentingan negara mereka. Ya. Dan tidak hanya itu, kadang-kadang itu bikin investasi sepaket dengan perjanjiannya, yakni apa? Tenaga kerjanya dari mereka semua. Nah ini kan gitu ya, sepaket itu, sehingga apa itu, undang-undang atau surat menteri apa tenaga kerja itu, Kementerian Tenaga Kerja itu nggak berlaku itu kalau dengan Cina itu, karena sudah ada perjanjian kontraknya dengan negara ini, itu ya tenaga kerjanya berasal dari mereka juga, alasannya biar proyeknya nanti bisa lebih efektif, lancar, dan sebagainya. Sehingga kan kemarin digugat sama Yusuf Kala ya, beliau menyampaikan setelah tidak jadi wakil presiden ya, tapi termasuk ya kita akui berani menyampaikan. Kan gitu Han- ya. ya, hantam rata gitu ya, lebih Iya, kenceng iya, ya. iya memang. Dan kenyataannya begitu. Dulu kalau di medsos netizen tuh sering ngomong gitu kan, dianggap isu, hoax, dan sebagainya. Sekarang itu mantan pejabat tinggi negara yang mengatakan gitu. Ya sudah tidak lagi main-main, itu memang betul sebenarnya terjadi. Mengkonfirmasi memang terjadi penggunaan tenaga kerja asing. Yang tadinya investasi untuk nyerap tenaga kerja lokal kita, harapannya gitu ya, mengurangi pengangguran, yang terjadi tidak itu. Ya, justru negara investor yang berkurang penganggurannya karena tenaga kerjanya diangkut semua ke tempat kita. Dan kemudian pengaruh politik ya, itu Cina kan juga begitu itu. Mereka invest juga untuk mengaruhi politik. Makanya mereka invest pada beberapa infrastruktur yang strategis seperti pelabuhan ya, dan sebab bandara dan sebagainya itu ya, stasiun dan sebagainya yang punya nilai-nilai strategis. Karena proyek itu begitu strategisnya, maka negara yang akan diberi hutang atau diberi investasi itu akan tunduk dan bisa diatur untuk kepentingan-kepentingan politik yang lain. Makanya Indonesia kemudian tidak jadi ya, kemarin mengecam Uighur ya, masalah Uighur ya, karena Muslim Hmm. Uighur ya, karena itu ya sudah terikat dengan kepentingan para investor itu. Jadi menurut saya kesimpulannya akan lebih banyak mudaratnya, begitu Bung Nanang. Iya, Bung Imam, apakah dalam forum G20 ini transfer teknologi dan basis manufaktur itu tidak terjadi dan Indonesia tetap dijadikan objek jarahan oleh Barat? Kalau kita lihat apa statement dari Kemen Kemenko Marves itu, itu kan kayaknya ini kita nggak ada hasilnya, nggak ada ya. Jadi oh, it's okay lah, yang penting diadakan aja gitu ya. Kayaknya apa ya? Gimana Bung? Ya, ya, ya. Yang begini, Bung Nanang dan para pensajian. Ini ketika kita menolak G20 ini bukan berarti kita anti investasi ya. Karena bagaimanapun kan memang di mana-mana bisnis itu akan selalu terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Ya, mereka yang tidak punya modal, ya pasti membutuhkan mereka para pemodal. Ya, seperti misalkan para buruh membutuhkan pengusaha, di mana pengusaha yang punya modal. Begitu juga mereka yang punya modal, investor, pengusaha itu juga buruh ya kan gitu. Jadi bukan berarti kita anti investasi ya. Tapi faktanya kita lihat investasi luar negeri itu kan tidak sesuai dengan harapan. Faktanya kan begitu, kebanyakan begitu. Ya. Jadi artinya kan kita harap investasi ini nanti terjadi hubungan yang saling menguntungkan, begitu ya, saling menguntungkan. Kenapa? Kalau kita lihat semakin ke sini justru investasi yang dilakukan itu para investor itu justru investasi yang bersifat padat modal, Bung Nana. Padat modal, padat teknologi. Ya, sehingga apa? Kalau kita lihat padat modal, padat teknologi,
ini bisa diremote dari luar negeri. Ya, semuanya misalkan kalau industri manufaktur gitu ya, pakai mesin-mesin itu, nggak ada tenaga kerjanya, benar. Semua itu ada di panel room. Jadi ada semacam sebuah ruangan untuk bisa hanya tekan tombol-tombol, semua proses itu bisa berjalan. Bahkan tidak hanya di panel room, ya, eh, para pemiliknya atau ini bisa meremotnya dari luar negeri karena kan terhubung dengan internet. Jadi fakta sudah terjadi begitu. Jadi di beberapa tempat yang saya tahu sendiri itu ya para manajernya itu ketika terjadi permasalahan di pabrik, di manufaktur apa, oh terjadi begini, dia ngeremotnya itu ketika itu dia ada di Singapura, dia ngeremotnya dari HP itu. Oh ya, suhunya dinaikkan sekian, 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 yang sekarang terkenal dengan teknologi 4.0 itu. Jadi bisa diremot di luar negeri sehingga tenaga kerja nggak ada, tidak menyerap banyak tenaga kerja, dan kemudian mudah cabut. Jadi investor-investor ini lebih banyak apa namanya investasi yang bisa dengan mudah ditinggalkan gitu ya. Karena mereka hanya berbasis uang, begitu nggak cocok langsung dana dipindahkan. Ya, jarang malah sekarang yang investasi bersifat infrastruktur. Kalau infrastruktur kan nggak bisa ditinggal begitu saja. Yang main paling apa online dikasih dana, begitu nggak cocok langsung udah modal ditarik begitu saja selesai sudah. Apalagi kalau kemudian ini semua investasi itu didukung dengan adanya peraturan perundangan yang memihak investor, ya undang-undang omnibus law itu, undang-undang ciptaker itu, yang kemudian membuat nasib buruh semakin lemah. Macam-macam ini peraturannya, macam-macam ini sanksinya kan begitu. Dan undang-undang itu memang didesain untuk menguatkan para investor sehingga nasib buruh menjadi lemah. Ini saya kaitkan bahwa tahun kedua ada kaitannya dengan akhirnya investasi yang kita harapkan itu ya itu sebenarnya menguntungkan bagi investor dan bagi orang-orang yang terlibat, yang dia lebih banyak ya kalangan atas. Kalau buruhnya sendiri semakin lemah gitu. Dan parahnya tadi saya sampaikan juga ya, investor ini hanya memilih objek yang bersifat vital dan strategis, ini parah ini. Jadi kalau investasinya strategis, vital itu mereka justru masuk begitu ya. Jadi kalau tadi pelabuhan, rel kereta api, kan gitu ya. Kemudian nanti apa begitu dia masuk itu yang strategis, bandara dan sebagainya atau pertambangan mineral dan sebagainya semuanya strategis itu ya. Itu mereka masuk. Begitu mereka kemudian masuk jadi investor besar, yang terjadi ya seperti kita lihat kedaulatan menjadi tergadaikan. Seperti listrik misalkan, ya mengapa kok harga listrik ini mahal dan sebagainya? Karena PLN itu bukan penghasil listrik, dia beli dari investor. Investor masuk, bikin pembangkit listrik, kemudian dengan perjanjian bahwa nanti kalau listriknya sudah terhasilkan, wajib dibeli oleh pemerintah. Itu ketika mereka bikin pabrik pembangkit itu mereka sudah tanda tangan itu dengan pemerintah, sehingga ya yang terjadi PLN harus menanggung karena sudah ditanggung begitu ya, mereka sudah beli terpaksa mau nggak mau harus dijual lah. Kalau nggak ada yang butuh ya mereka akan terjadi kerugian, dan untuk menghindari kerugian dinaikkan harganya. Ketika dinaikkan harganya rakyatnya jadi sengsara. Begitu terus Bung Nana. Iya. Terakhir, Bung, apakah dalam lingkar G20 ini gagal untuk mencari solusi krisis ekonomi global? Lalu bagaimana sikap yang harus diambil oleh dunia muslim agar tidak terperangkap pada narasi imperialisme gaya baru barat ini, Bu? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, dan pertanyaan ini sangat luar biasa strategis gitu ya. Betul, Bung Nanang. Jadi G20 ini hanya sebagai alat bagi para negara kapitalis untuk mencengkram kepentingannya. Tadi saya sampaikan di awal tadi ya, betapa begitu. Makanya harus ditolak. Ya, harus ditolak kan gitu. Penyebabnya karena watak kapitalis sekuler itu sendiri, yang dimana mereka watak serakahnya itu, kapitalis kan begitu, bagaimana mereka mengeluarkan modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Dan watak sekuler itu ya memisahkan agama dengan kehidupan, akhirnya menimbulkan banyak kerusakan-kerusakan yang lain. Ya, itu yang kita lihat itu ya. Begitu. Jadi misalkan watak menguasai sumber energi, kemudian akhirnya melakukan
apa namanya invasi ke negara. Kita lihat kasus Irak, Suriah itu kan sebenarnya bukan kasus agama atau kasus apa persekutuan politik, tapi kan sebenarnya ingin menguasai sumber-sumber minyak yang ada di negara-negara tersebut. Sebentar lagi Iran juga akan begitu, akan dicoba untuk diganggu. Supaya apa? Supaya kekayaan alam yang ada di negara itu bisa diambil alih. Ini kan watak kapitalis kan begitu. Ya, kemudian terjadi penebangan hutan. Ya, itu orang Uni Eropa dengan sok suci mengatakan bahwa kita harus melestarikan alam. Maka Indonesia harus tidak diperlukan untuk menebang hutan. Nah, sekarang begitu minyak langka, mereka pakai bioenergi kan ya, bahan bakar bio atau dari bioenergi itu mereka kemudian datangkan minyak kelapa sawit. Ya, akhirnya sekarang nggak ada masalah kelapa sawit masuk ke apa namanya biofuel gitu masuk ke Eropa gitu. Jadi akhirnya kemudian hutan-hutan yang ada di Indonesia ketika ditebangi semua diganti kelapa sawit bagi mereka nggak ada masalah. Ya, nanti dia mereka itu mencoba untuk ramah lingkungan akhirnya nggak ada masalah karena mereka ada kepentingan. Ini ada watak kapitalis. Nah, Bung Nanang dan para pemirsa sekalian, makanya kan gitu. Kalau kita ingin menghadirkan forum yang jujur, yang setara dan berkeadilan, itu maka butuh landasan atau sistem ideologi yang benar. Ya, yang benar sehingga disitulah kemudian terwujud keadilan dunia yang hakiki dan landasan sistem ideologi yang benar itu haruslah berasal dari zat yang maha benar, yang maha tahu atas segala permasalahan manusia di dunia itu. Dan itulah sebabnya disinilah pentingnya Islam untuk dijadikan sebagai solusi, ya karena berasal dari zat yang maha benar. Maka di dunia Muslim itu harus menyadari hal ini, ya bahwa segala menyelesaikan permasalahan di dunia ini dengan pakai kapitalis, ya apapun bentuk forumnya itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah banyak masalah. Maka dunia Islam ya itu harus kemudian menyadari dan tampil untuk bisa mensejajarkan dirinya bahkan menguasai untuk kemudian memimpin dunia ini dengan Islamnya. Maka dunia Muslim harus menyadari, memahami dan menjalankan sistem Islam itu serta mengkampanyekan. Nah ini mengkampanyekan sehingga nanti akan terjadi kesadaran dan aktivitas kolektif dan itu semua tidak mungkin dilakukan orang per orang ya atau kelompok per kelompok itu semua karena untuk menjalankan itu semua supaya bisa kelihatan lebih power itu harus ada dalam sebuah institusi negara dan di Islam disebut dengan khilafah Islamiyah begitu Bung. Baik, terima kasih Bung Imam Ghazali dari Aliansi Buruh Indonesia atau ABI. Ini sangat inspiratif dan solutif. Ya, karena G20 sudah terlaksana, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain, Bang ya. Cuma bisa ngasih wawasan kepada para netizen, kepada bangsa dan negeri ini bahwa G20 ini hanya sekedar formalitas abal-abal yang ya nggak ada solusinya. Komunikasi aja nggak ada, balik ke solusi kan gitu. Masya Allah. Baik, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Bung Imam sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan dan sukses selalu, Bung. Amin, Baik, amin. para pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen positif, dan share ke keluarga Anda, ke kolega Anda. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita petik manfaatnya di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan, undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.